Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada video kali ini saya akan mengajak Anda untuk memulai memahami suatu bahasan bab yang baru, yaitu tentang hukum Newton tentang gravitasi. Yaitu pandangan Newton. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari pembahasan atau sudut pandang dari si Newton dalam memahami gerak. Nah, sekarang pada pertemuan video kali ini kita akan memulai ini baru pembukaan bab terkait dengan hukum Newton tentang gravitasi. Bagaimana pandangan Newton tentang gravitasi? Akan tetapi untuk melanjutkan pembahasan itu, saya akan mengajak Anda dulu untuk memahami atau sejarah pendahuluan yang disebut sebagai gravitasi itu apa. Nah, jadi apa itu gravitasi? Sehingga pada pertemuan kali ini tujuan pembelajaran kita itu adalah memahami paradigma tentang gravitasi itu apa. Jadi gravitasi itu apakah sebelum Newton dan sesudah Newton itu bagaimana? Walaupun nanti fokus kedepannya adalah kita akan membahas tentang gravitasi menurut tafsir atau pemahaman dari Newton. Nah, pada awal ini saya akan mengajak Anda untuk dokumentari, memahami berbagai sudut pandang tentang apa itu gravitasi. Sejarah sains tidak terlepas dari fitrah manusia untuk berpikir dan menanyakan lebih dalam hakikat segala apa yang terjadi. Cara berpikir atau paradigma manusia dijelaskan oleh Thomas S. Kuhn, fisikawan teoretik ternama Harvard, selalu mengalami perubahan-perubahan dan pertarungan antar paradigma sesuai dengan perkembangan sosial masyarakat. Katanya, sains digerakkan oleh paradigma-paradigma dan paradigma satu dengan lainnya akan saling bertarung untuk memenangkan arah pengembangan sains ke depan. Paradigma yang sementara unggul akan bertahan dan dianggap ilmiah. Yang berlainan dengan kesepakatan paradigma tersebut dianggap tidak ilmiah. Fenomena alam semesta muncul memiliki pola dan ketetapan yang lestari, atau kita menyebutnya sebagai sunatullah. Tafsir manusia atas alam semestalah yang sebenarnya mengalami perubahan tergantung paradigma yang dikembangkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Membahas gravitasi atau medan gravitasi tidak akan terlepas dengan fenomena gerak benda jatuh bebas. Mengapa benda itu jatuh? Pembahasan itu sebelum Renaissance, kita berjumpa dengan murid Plato di abad ketiga sebelum Masehi, yaitu filsuf terbesar yang bernama Aristoteles yang wafat tahun 322 sebelum Masehi dengan teori 4 elemennya, yaitu air, tanah, api, dan udara. Dia mensifati berbagai benda dan fenomena alam menurut kedekatan sifat-sifatnya terhadap sifat elemen dasar benda itu. Gerak jatuh bebas merupakan gerak alamiah dari air dan tanah. Mengapa batu jatuh ketika dilepaskan dari ketinggian? Jawabnya menurutnya, karena batu memiliki unsur tanah, maka selalu menuju tanah. Mengapa kapas enggan jatuh ketika dilepaskan dari ketinggian? Jawabnya, karena kapas memiliki unsur tanah dan unsur udara, tetapi lebih banyak unsur tanahnya sehingga akhirnya tetap jatuh ke tanah. Menurutnya juga bahwa benda yang lebih berat akan jatuh lebih cepat dibandingkan benda yang lebih ringan. Penjelasan Aristoteles pada zamannya dianggap sebagai tafsir paling ilmiah dan tidak ada yang berani mampu membantahnya. Terbukti dalam catatan sejarah mampu bertahan lama hingga 15 abad.
Barulah pada abad ke-12 Masehi, setelah kendali peradaban sains bergeser dari Yunani ke Islam, pembahasan gerak jatuh bebas dijelaskan dengan konsep gaya tarik atau istilahnya yang kita kenal sekarang gravitasi melalui jalan eksperimental, bukan hanya dengan cara filsafati saja. Adalah Abdurrahman Al-Khassani yang wafat tahun 1130 Masehi, seorang saintis muslim yang menyetuskan pertama kali konsep gaya tarik atau gravitasi dalam mengkaji fenomena gerak jatuh bebas. Pemikiran Al-Khassani dipengaruhi oleh pemikiran Aristoteles, Archimedes, Ibnu Haytham, Al-Biruni, dan guru spiritualnya Umar Khayyam. Menurutnya, berat gaya gravitasi merupakan gaya yang melekat dalam tubuh benda-benda padat yang menyebabkan mereka bergerak dengan sendirinya dalam satu garis lurus terhadap pusat bumi dan terhadap pusat benda itu sendiri. Gaya ini bergantung pada kerapatan benda yang bersangkutan. Benda jatuh karena tarikan bumi, kuat gaya tarik terhadap benda berubah sesuai jarak antara benda yang jatuh dengan yang menariknya. Al-Khassani dilahirkan di Bizantium dan kiprahnya dalam perkembangan sains diakui oleh Robert E. Hall dalam A Dictionary of Scientific Biography volume ke-7 Al-Khassani dengan kalimat, Al-Khassani adalah salah seorang saintis terbesar sepanjang masa. Editor buku tersebut yang bernama Charles J. Gillespie juga memberikan komentar bahwa Al-Khassani merupakan fisikawan besar sepanjang sejarah. Kejatuhan Andalusia pada tahun 1492 Masehi memberikan panggung bagi kebangkitan atau Renaissance Eropa setelah sebelumnya berada dalam masa kegelapan atas ilmu pengetahuan sains. Bersamaan dengan itu terjadi penyalinan besar-besaran atas buku-buku karya ilmiah ilmuwan muslim dari bahasa Arab ke bahasa Eropa atau Inggris atau mungkin Perancis. Mulailah bermunculan ilmuwan-ilmuwan sains yang mempelajari, mengadopsi, dan melakukan eksperimen-eksperimen yang telah lama dilakukan oleh ilmuwan muslim. Kemudian menulis ulang dan menambahi serta melakukan pengembangan penelitian lebih lanjut. Galileo yang wafat tahun 1642 Masehi, salah satu ilmuwan yang melakukan ulang percobaan tentang gerak jatuh bebas dan mampu membuat rumusan persamaan dan membantah kesimpulan Aristoteles yang menyatakan bahwa benda yang lebih berat akan jatuh lebih cepat dibandingkan benda yang lebih ringan. Di tahun kematian Galileo, lahir ilmuwan Inggris bernama Isaac Newton yang wafat tahun 1726 Masehi, seorang fisikawan yang paling fenomenal karena mampu membuatkan prediksi baru dan sangat bermanfaat hingga sekarang, yaitu menggunakan perangkat matematika yang secara luar biasa dalam bingkai kalkulus ketika menjelaskan fenomena gejala alam semesta. Pandangan Newton tentang gravitasi mirip dengan pandangan Al-Khassani, tetapi ditampilkan dengan rumusan matematik, dikenal dengan hukum gravitasi Newton atau hukum kuadrat terbalik, yang secara sederhana berbunyi bahwa setiap benda dari bahan di alam semesta menarik setiap benda lain dengan gaya yang besarnya sebanding dengan hasil kali massa kedua benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak keduanya. Gaya gravitasi selalu bekerja sepanjang garis yang menghubungkan dua buah benda dan membentuk pasangan aksi reaksi. Maka sebenarnya lebih tepat jika kita menyatakan bahwa pencetus konsep gravitasi adalah Al-Khassani dan perumus konsep gravitasi adalah Newton. Paradigma modern tentang gravitasi. Abad sains modern ditandai dengan lahirnya fisika kuantum oleh Max Planck yang wafat tahun 1947 Masehi dan teori relativitasnya Albert Einstein yang wafat tahun 1955 Masehi. Perkembangan ilmu tersebut melahirkan paradigma baru dalam memandang fenomena alam. Setelah fisika klasik gagal menjelaskan fenomena radiasi benda hitam, termasuk juga dalam memandang dan menjelaskan tentang gravitasi, Einstein menjelaskan gravitasi dengan konsep geometri. Gravitasi dijelaskan dengan melihat bahwa gravitasi bukanlah gaya, melainkan sebagai sebuah perwujudan dari kelengkungan ruang dan waktu. Penjelasan teori ini menggunakan penyatuan teori relativitas khusus dan hukum gravitasinya Newton. Rumusan persamaannya dikenal dengan persamaan medan Einstein. Teori geometri mengenai gravitasinya Einstein ini menghasilkan perbedaan dengan fisika klasik, utamanya tentang perkiraan geometri ruang, perjalanan waktu pada gerak jatuh bebas, dan tentang penjalaran cahaya. Pada akhirnya, teori ini mampu memperkirakan akan adanya lubang hitam atau black hole dan gelombang gravitasi.
Setelah satu abad sejak abad ke-19 Masehi, tepatnya pada tahun 2016 Masehi, yaitu abad ke-21, perkiraan Einstein tentang gelombang gravitasi akhirnya bisa dideteksi keberadaannya oleh ilmuwan. Itulah sekelumit peran paradigma dan kemampuannya bertahan untuk dikatakan sebagai sesuatu yang ilmiah. Maka jangan terlalu mengharuskan akan sebuah paradigma berpikir, sekaligus jangan takut untuk memunculkan paradigma-paradigma baru. Konsistensi ilmiah dan berjalannya waktu akan menunjukkan seberapa kuat paradigma akan bertahan dan bermanfaat serta diakui oleh sosial masyarakat. Yang pasti, dalam sejarahnya, setiap muncul paradigma baru dalam fisika hampir selalu disusul dengan suatu teori, kemudian dari teori itu disusul juga dengan teknologi baru. Itulah mengapa maka fisika layak disebut sebagai the king of science. Menutup video kali ini, saya kutipkan suatu ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 74 yang ada kaitannya dengan gerak jatuh bebas dan gravitasi. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. Nah, itulah materi yang sudah Anda simak tadi. Anda sudah bisa memahami pendahuluan untuk memulai pembahasan dari sudut pandang Newton saja. Ya, pertemuan ini kita akhiri dengan satu kesimpulan bahwa ternyata sudut pandang gravitasi itu selalu berubah-ubah sesuai dengan paradigma yang ada dan sesuai dengan perkembangan zaman. Mungkin setelah nanti si Einstein memahami gravitasi seperti itu, kemudian nanti pada suatu masa itu akan dibahas lagi, mungkin dibahas lagi, ada sudut pandang yang lain lagi, ada penemuan yang lainnya lagi, ada teori lainnya lagi yang bisa dikemukakan. Nah, ini tugas Anda semuanya, ya. Jika Anda menjadi fisikawan, nah tugas Anda adalah memahami. Jadi pemahaman atau teori tentang gravitasi itu belum final, ya. Itu salah satu sudut pandang tentang sains itu seperti itu. Jadi tidak ada kata final, ya, dalam sains itu. Jangan lupa untuk selalu berdoa, baik awal ataupun akhir ketika belajar. Terutama kita berdoa memohon kepada Allah semoga kita semuanya terbebas dan rakyat Indonesia secara keseluruhan ini semuanya terbebas dari mara bahaya bencana COVID pada era kita ini. Dari saya sekian dulu. Ada kekurangannya mohon maaf. Jangan lupa untuk selalu mengikuti channel YouTube Nyinau Semesta. Salam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.